ya, alat yang dibutuhkan: kain kapan, kapas, minyak wangi, kapur barus, mana tadi ya, terus buku kayu cendana. Tak kalian sudah tahu buku kayu cendana? Jangan ditakuti, ini harum. Ini ya yang biasanya udah disiapkan, nanti ditepuk-tepukan ke kapas seperti ini supaya harum ya. Kayu cendana. Jadi kesana kalian jangan takut, enggak ya. Terus minyak wangi pastikan non alkohol. Pokoknya kalian ingat ya, jangan ada yang alkohol, kasihan, itu najis ya. Itu najis. Walaupun sekian persen katanya ada yang boleh kata ulama, tapi lebih baik cari yang non alkohol. Ada kata-katanya non alkohol ya. Minyak nanti baru lama minyak sinyong-nyong. Jadi kalau orang sudah ngambil minyak sinyong-nyong langsung aura nanti reisiut cina bau mahir gitu ya. Sekarang mah ada yang lebih sari mawar atau apa. Tapi non alkohol pastikan ya yang dibutuhkan tuh. Kayaknya itu saja ya yang dibutuhkan. Nah, kain kapan boleh warna apa saja, tapi lebih sunnah putih. Boleh mau hitam mau apa, tapi lebih sunnah kalau kita umat Rasulullah yang kiblatlah ke Rasulullah, yaitu warna putih, dan tidak boleh yang mahal ya. Menjadi tafakur bagi kita tah anu beunghar di waktu hidup bisa membeli apa pakaian, misalkan harganya 5 juta sasete kain kapan, dan tidak boleh yang mahal kata Rasulullah. Semua kembali yang berguna adalah amal soleh ya. Jadi kain kapan itu yang sederhana, tidak boleh yang mahal-mahal, dan disunahkan warna putih ya, warna putih. Qadarullah di zaman Rasulullah warna putih mana yang melambangkan kesucian ya. Nah, kemudian untuk laki-laki 3 lembar, untuk perempuan 5 lembar, tapi pada pelaksanaannya 5 lembar itu 3 lembar ya, yang sama ukuran kain kafannya. Yang ukurannya itu di kita kan ada yang 120 ya, 1,5 meter gitu, dan rumusnya 1/2 meter dilebihkan dari tinggi badan si ya, 1/2 meter buat kaki dan ke arah kepala, itu 1/2 meter pokoknya dilebihkan, tong dipaskeun ya, seperti itu. Kemudian tadi ada samak sebenarnya sudah jarang sekarang ya. Tapi supaya kalian tahu sejarah aja, baheula masa pakai samak ieu tah. Makanya susah mencari samak pandan gitu ya Bu ya. Susah. Kadang hanya di warung ya, di pasar itu anu sok jualan alat ya jenazah. Kenapa? Karena sekarang orang sudah banyak tidak menggunakan. Jadi Umi tanya dan Umi analisis dari kecil. Kenapa? Karena orang gak pada mau dikasih samak. Ini bekasnya kan samak barang berguna. Nah, kalau ulama suka diminta oleh musola-musola. Akhirnya kan musola bagus, karpetna naona arbungan sama kieu. Akhirnya Umi melihat ya, waktu terakhir itu melihat di daerah Kertajati, Jati 7, ternyata setelah dikubur si jenazah, ya nanti dikikal-kikal, nya dikuburkan kan ini anu badirinnya dikubur di tanah ya teh. Ya kan ya yang geus meunito make atuh ya. Tapi sekadar kalian tahu, karena ada daerah-daerah tertentu yang masih ortodok, masih ulamanya ulama waro tapi jadul ngaranggok gitu ya. Jadi mungkin itulah ya, gimana ulama baheula mah terhadap manusia itu sangat menghormati, bahkan sudah meninggal dunia supaya tidak terlalu gulata kulit kita, tidak terlalu kelihatan pocong ke ditanggul gitu kan. Apalagi di suatu daerah tertentu ada kalau dibawa di keranda teh gitu kelihatan sih kelihatan ngegoler niasa sedih gitu ya, sebenarnya padahal ya digotong itu ala baheula pisan jadul. Sekarang udah ada katil, tahu katil pasaran, nah gitu seperti itu. Dan suka ada bantal di kanan kiri supaya mayatnya tidak gelatak kulit gitu, dan pakai ini tikat ya. Silakan ada. Nah, harus ini menutup
kapas yang sudah ditaburi kayu cendana tadi. Tadi Mas Umi itu kayu cendana. Kalian sudah tahu nggak kayu cendana? Oh iya, tahu kayu cendana? Ya, papaikan dia wajib angsep sengit. So, sengit beh apa? Tak kayu cendana kan begitu. Nah, dikepruk-keprukeun ka kapas dia. Kapas itu seueur 80.000 sagulung ya. Nah, yang ditutup anggota sujud. Anggota sujud jadi tangannya kan disidakapkeun. Ada yang tidak disidakapkeun ya. Di daerah Timur Tengah ada yang ngajerepang ke tangannya, tapi di masyarakat Indonesia rata-rata disidakapkeun. Diganjel ku kapas, terus tuul di kapasan. Ada yang kaki juga di kapasan. Nah, muka ya, karena anggota sujud itu tarang ya, dahi, pipi kiri kanan ya, seperti itu. Yang mulut jadi enggak ditutup ini, matanya tidak ditutup ya. Nah, ada juga yang ditutup 100%. Ya, itu ya namanya fikih. Kalian jangan aneh ya, kadang terjadi perbedaan pendapat tapi tidak jadi masalah gitu kan ya. Nah, kemudian yang pertama harus kita tutup adalah androk. Mana neng bager bantosan ngarah rapi ngan cepat ya. Androk kena heula. Set, yang pertama yang dari kiri ke kanan. Selalu yang kiri ke kanan setiap nutup. Kiri ke kanan, rapihkan gitu kan. Ya, dari sebelah kiri, tangan kiri si mayat. Tuh. Kemudian ke kanan, dari kanan. Jadi posisi kanan, lembar kanan selalu ada di atas. Terus rapihkan. Sesal-sesalkan naik ke handap, terus rapihkan. Bawah biarkan aja. Kemudian baju kurung tinggal blok dipakaikan ya. Mohon maaf betul tidak ada ketinggalan tadi, mohon maaf ya. Lubang hidung dan telinga ditutup. Jadi dekat tinggal bolongnya jadi lupa lah. Sampai cuman pakai kapasnya, kapas yang ini ya. Kalau lubang hidung dan lubang telinga, jadi nggak pakai kapas yang tebal kayak tadi. Pakai kapas ini halus ya. Lubang hidungnya ditutup, kemudian telinganya juga ditutup ya, seperti itu ya, seakan-akan ditutup saja ya gitu. Mau ngapun pan sudah tidak bernyawa ya, telinganya ditutup, maka kita haram mendengar kata-kata yang tidak boleh didengar, itu ditutup. Kemudian baju kurungnya ditutup ya, dirapihkan sehingga seperti kita di baju aja gak kelihatan orang ya. Makanya kalian harus menutup aurat tuh. Rek menghadap Allah dikubur ditutup aurat. Komo sekarang masih hidup, maka haram kalau di luar sekolah tidak memakai jilbab. Kalau yang masih belum, kita doakan mudah-mudahan segera berjilbab ya. Kemudian kerudungnya dirapihkan lagi ya, supaya disingkat di kerudung baik dirapihkan. Tapi pakai penitih enggak, seadanya kumaha sabi-sabisana nutup aurat ya, rapi tapi tidak pakai penitih ya, seperti itu. Setelah beres kita tutup ya dengan lembar ketiga, tutup. Kemudian yang kanan rapihkan lagi ya, dirapihkan. Terus pas lebah kakinya tetap dinyonyoskan gitu neng, cek orang Sunda mah ya, dimonyongkan ka dia ya. Jadi seperti bentuk badan aja gitu, supaya nanti rapi. Kemudian lembar kedua sama dari kiri, baru dari yang kanan ya, yang kanan. Terakhir ya berikutnya lapisan ke yang pertama gitu ya, lapisan yang ketiga tapi jadi pertama. Nah, sama tuh kan ya, tertutup. Nah, ayo ditutup. Nah, ini pas karena jenazahnya kecil. Kalau nyatanya bapak-bapak, ibu-ibu, nenek jarang badan ya. Nah, makanya ini dua pendapat. Ada ulama yang mengatakan boleh dijahit ya, karena unsur madorot alasannya. Karena
Karena di Indonesia kain itu lebarnya hanya 120 atau 1,5 meter. Jadi kalau orangnya nanti tinggi besar, maka tutup. Nah, boleh disambungkan, ya. Ada juga yang mengatakan tidak boleh dijahit panatik, tapi 2 lembar disatukan, ditindihkan, ya sehingga kita mais aja, pernah mais, tapi itu dihitung 1 lembar, ya. Jadi 2 lembar ditumpang tindihkan, ditumpangkan, tapi sapalihna kumanya kedana terang. Biasa kabayan tuh kalian, kan 2 lembar. Nah, tapi supaya lebar ke kiri ke kanan sehingga menutup mayat nanti. Nah, itu dihitungnya 1 lembar. Berarti kalau 3 lembar laki-laki tawa ibu-ibu jadi genap lembar ya. Nu di 3 lapis teh. Makanya anjuran dari agama kita punya bobot badan jangan gemuk. Ya, dari Rasulullah ge jangkung ari. Maka tinggali kalian ulama-ulama jangkung leutik. Cenah itu nyusahkeun ngamadorkeun di kapanan jeung di mandian jeung ditanggung berat dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, nah itu ada pendapat ulama yang mengatakan boleh 2 dianggap 1 lembar, gitu ya, seperti itu, paham? Ya, karena ini kan mayatnya kecil, ya, minimalnya tuh umi 1,5 meter, tapi ini khusus tubuh manusia langsung. Lebaran 1,5 meter, umi nyari susah itu nyari di Kadipaten, ya udah jarang dah, ya, gitu. Nah udah, kemudian ditali. Nah sebentar untuk kepala. Ya, untuk kepala tanya dulu kepada keluarga apakah mau ditutup, ya, atau nanti ada yang mau datang mau ditunggu dibuka saja dulu, jangan dikasih tali, karena barangkali ada orang yang mau melihat untuk terakhir kalinya jenazah. Nah, kalau kata keluarga sudah tutup saja dan biasanya ada prosesi, dipersilahkan bergilir untuk mengecup si jenazah sambil mendoakan, gitu kan? Ya, itu boleh supaya ada melkeun, ya, mengerjakan si peraji jenazah atau jual teh ditutup dibuka. Jadi sepertinya biasanya ada prosesi begitu, sok ditawarin. Nah, kalau sudah semua baru ditutup tadi, ya, anggota sujud itu dan diikat, ya. Mengikat jenazah itu, ya, Umi kalau bahasa Umi mengatakan wajib, gitu ya. Kenapa wajib? Ya karena nanti memadorotkan yang membuka. Jadi mengikat itu di sebelah kiri, ya, sebelah kiri jenazah, di tangan kiri. Jadi jangan kanan. Kanan itu salah total, karena nanti ketika dikuburkan si mayat itu kan menghadap kiblat dan simpulnya tidak boleh simpul mati, harus simpul hidup. Ketika nanti set dibuka langsung terbuka. Ya, ada sebenarnya di talian teh ente aya syariatna, cuman katanya supaya kain kapan tidak terbuka, katiup angin, nanti kelihatan oratnya. Akhirnya dipakai tali dan itu baik. Ya, kaidah dari usul fikih, man ro'a muslimun hasanan fahuwa hasanun. Apa-apa yang menurut orang muslim itu baik, lakukan aja. Dan itu baik kata Rasulullah, ya. Seperti itu. Nah, di talian kemudian ikatannya itu di sebelah kiri, karena nanti disanggigirkan ketika dikubur. Jadi ketika dicabut talinya langsung terbuka, simpulnya simpul hidup. Nah, kemudian kaki. Nah, supaya tidak terlihat pocong, dibuat kayak bunga teh, dibalikan deh kembali. Sekedar. Jadi tidak nampak pocong teh. Ya, apalagi wanita suka dengan keindahan, sok bacakan. Nah, jadi nggak kelihatan pocong kan? Pocong itu kesannya celok-celokan, dan juga permen. Tahu permen? Ya, ini manusia harus dihargai, bukan permen. Jadi dibuat begitu nggak apa-apa, ya. Nah, ini kalau sudah rapi gini kan seakan-akan ya paten. Terus gimana Umi kalau misalkan ada yang minta, maksa aku dibuka? Ya, madorotkeun ge wayah nah kudu dibuka deui, ge dirapihkeun deui, ya. Makanya Umi setuju pada paham kalau doa mah ya ada nyampe, enggak usah tuh dilihat-lihat. Itu ya. Jadi ngadamel, apalagi mohon maaf, para haji jenazah itu kan jarang ya. Jadi kadang sedang ngurus ini ada jenazah yang menunggu harus diurus. Ya.
jenazah itu harus ada. Ya, kalian harus bisa. Ini fardu kifayah. Nanti kalau masyarakat ada yang membutuhkan, minimal kalian membantu. Siap membantu? Siap, ya. Kan ilmunya sudah, praktek sudah. Kalau kalian tidak coba mengalami, wah bisa-bisa Umi kayak dulu gitu. Ya. Pertama Umi karena dorongan 20 tahun yang lalu, itu Umi guru fikih ya, udah 22 tahun guru fikih. Aduh, imah tuntutan. Umi juga dulu takut dengan jenazah, tapi ke SD.